Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bertemu lagi di mata kuliah fikih. Materi yang akan kita pelajari kali ini yaitu berkaitan dengan sholat sunnah. Baik, kita mulai saja dengan definisi sholat sunnah. Jadi sebenarnya kata sholat sunnah itu bahasa populer ya dari sholat nawafil atau sholat tatawwu. Nanti ketika kita akan membahas sumber yang berupa hadis, itu banyak disebutkan sholat nawafil atau sholat tatawwu ya, jadi bukan sholat sunnah. Penyebutan sholat sunnah itu sendiri merujuk pada pelaksanaannya ya, jadi pelaksanaannya itu hukumnya sunnah. Ya, tidak wajib, hukumnya sunnah, maka disebutlah sholat sunnah. Kita mulai dengan kata nawafil. Nawafil ini bentuk jama dari kata nafilah ya. Nafilah itu artinya tambahan, bisa juga lebihan. Nah, maksud tambahan di sini adalah perbuatan tambahan dari sesuatu yang telah difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat selain daripada yang difardukan atau yang hukumnya wajib. Selanjutnya kata tatawwu. Nah, tatawwu ini bisa juga diartikan dengan kerelaan hati sebagaimana yang ada dalam surah Al-Baqarah ayat 184. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebaikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Nah, bisa diartikan dengan kerelaan hati. Dikaitkan dengan sholat, maka kerelaan melakukan sesuatu yang baik, yaitu sholat sunnah, yang bukan merupakan kewajiban. Selanjutnya, tatawwu itu juga bisa diartikan dengan taat. Artinya, taat melakukan sesuatu yang bukan merupakan kewajiban, yaitu sholat sunnah itu gitu ya. Nah, di sini penggunaan lafaz nawafil yang diartikan sholat sunnah bisa dilihat dalam hadis ini. Lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala syai' minan nawafil. Nah, nawafil di sini artinya sholat sunnah. Asyaddu ta'ahudan minhu ala rak'atayil fajri. Jadi Rasulullah tidak pernah terlihat menjaga sholat sunnah, nawafil jamak ya. Sebagaimana beliau menjaga sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh. Ini hadis tentang keutamaan qobliyah subuh ya. Lanjut berkenaan dengan penggunaan lafaz tatawwu. Bisa dilihat dalam hadis selanjutnya. Ini sahabat bertanya ya tentang kewajiban dalam Islam menjalankan sholat 5 waktu. Nah, kemudian adakah kewajiban lain? Terus dijawabnya ini masih tentang sholat, tidak ada kecuali yang 5 waktu. Nah, kecuali yang 5 waktu itu illa an tatawwa, yaitu sholat sunnah. Illa an tatawwa. Selanjutnya kita bahas tentang hikmah dan manfaat sholat sunnah. Tentunya banyak sekali hikmah dan manfaat yang bisa kita dapat dari sholat sunnah. Yang pertama yaitu amalan tambahan atau cadangan pada hari kiamat ya. Sebagaimana ada sebuah hadis di mana menceritakan bahwa amalan yang pertama kali dihisab itu adalah sholat ya. Dan jika ada kekurangan dalam sholat wajib, Allah itu berfirman menyuruh untuk memperhatikan sholat sunnah. Qala Rabbu azza wa jalla unzuru hal li'abdi min tatawwu'. Unzuru hal li'abdi min tatawwu. Suruh dilihat dari sholat sunnahnya apabila ada kekurangan dari sholat wajibnya. Begitu. Nah, kemudian hikmah yang selanjutnya yaitu meninggikan derajat dan menghapus kesalahan. Sebagaimana sebuah hadis ya di mana menyebutkan bahwa Allah menyuruh hambanya untuk memperbanyak sujud. Karena ketika hambanya bersujud 1 kali, tidak ada lain melainkan Allah akan mengangkat 1 derajat dan menghapus 1 kesalahan dari hambanya. Begitu ya. Selanjutnya,
hikmah atau manfaat yang ketiga yaitu mendatangkan berkah dan kebaikan. Ada satu kisah di mana Rasulullah melakukan sholat atau qiyamul lail itu sampai kakinya bengkak. Kemudian ditanya oleh Sayyidah Aisyah, kenapa sampai melakukan seperti itu? Dan Rasulullah menjawab bahwa itu adalah sebagai rasa syukurnya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, luar biasa sekali. Lanjut yaitu manfaat atau hikmah selanjutnya untuk sebagai penyempurna sholat fardu. Selanjutnya itu untuk membentuk akhlakul karimah dan menciptakan muslim yang tangguh. Nah, dalam Al-Ma'arij, surah Al-Ma'arij ayat 19 itu disebutkan bahwa innal insana khuliqa halu'an. Kalau manusia itu diciptakan bersifat keluh kesah, lagi kikir. Nah, sholat di sini untuk menanamkan bagaimana seorang dapat menahan hawa nafsunya gitu, menjadi seorang muslim yang kokoh, menjadi seorang muslim yang kuat. Dan yang terakhir ya sebenarnya masih banyak lagi yang lain, cuma ini saya cukupkan saja. Yang terakhir yaitu hikmahnya yaitu mengingat atau agar semakin banyak berzikir kepada Allah. Sebagaimana firman Allah Al-Ankabut ayat 41, aqimis sholata lidzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku, gitu ya. Selanjutnya kita masuk ke klasifikasi sholat sunnah. Nah, saya di sini membagi klasifikasi sholat sunnah berdasarkan 3 kategori. Yang pertama itu berdasarkan keutamaannya. Nah, nanti ada pembagian muakkadah sama ghairu muakkadah. Kemudian berdasarkan waktunya itu ada mutlak dan muqayyad. Nanti muqayyadnya ada lagi pembagiannya. Kemudian berdasarkan pelaksanaannya itu maksudnya ada yang berjamaah, munfarid, dan juga ada yang boleh berjamaah atau munfarid atau sendiri ya. Kita masuk ke klasifikasi sholat sunnah berdasarkan keutamaan. Di sini saya hanya akan membahas sholat sunnah rawatib ya, atau sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu 5 waktu. Nah, jadi ada yang muakkadah, ada yang ghairu muakkadah. Yang muakkadah itu ditekankan pelaksanaannya karena Nabi Muhammad SAW sendiri senantiasa melakukannya, gitu ya. Senantiasa itu berarti lebih banyak dikerjakan gitu, jarang sekali Rasulullah meninggalkannya. Sedangkan yang ghairu muakkadah ini hanya terkadang saja dilakukan oleh Rasulullah SAW. Baik, yang pertama kita masuk ke sholat sunnah muakkadah, yaitu ada sholat 2 rakaat sebelum subuh. Nah, ini sangat masyhur sekali, mungkin hadisnya sudah pada tahu ya, di mana raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masya Allah. Kemudian ada 2 atau 4 rakaat sebelum zuhur atau sholat Jumat. Nah, ada yang menyebutkan 2 rakaat itu karena berdasarkan hadis bahwa sholat sunnah muakkadah yang senantiasa dilakukan oleh Rasul itu 10 rakaat. Nah, kemudian ada hadis lain yang menyebutkan Rasulullah juga senantiasa melaksanakan 4 rakaat sebelum sholat Jumat gitu. Jadi bisa 2, ada juga yang berpendapat 4 rakaat. Yang ketiga ada 2 rakaat setelah zuhur, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Ya, jadi yang sebelum atau yang qobliyahnya itu subuh, zuhur, kemudian ba'diyah, zuhur, maghrib sama isya. Itu muakkadah. Nah, yang ghairu muakkadah berarti selain daripada yang tadi, yaitu 2 atau 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, qobliyah maghrib, dan terakhir qobliyah isya. Nah, ini merupakan hadis yang menjadi landasan sholat sunnah muakkadah, di mana dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, hafidtu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi
Saya menghafal nih 10 rakaat sholat sunnah. Maksudnya yang senantiasa atau dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah itu ada 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, sudah maghrib, sesudah isya, dan qobliyah atau qobla sholatis subh. Klasifikasi yang kedua yaitu berdasarkan keterikatan waktu dan juga atau keterikatan sabab. Nah, yang pertama itu ada masuk dalam kategori mutlak. Nah, kalau dalam kategori mutlak berarti ini tidak terikat oleh waktu, bisa dilakukan kapan saja dan tidak terikat oleh sabab. Contohnya apa? Misalnya seperti sholat tasbih. Kemudian muqayyad itu sebaliknya. Kalau muqayyad itu berarti terikat oleh satu waktu atau oleh sebab tertentu, tuh ya. Nah, yang terikat oleh waktu contohnya apa? Banyak sekali, misalkan sholat duha, ada waktunya, sholat tarawih, sholat tahajud. Nah, selanjutnya ada yang terikat dengan sabab, muqayyad bisabab. Nah, muqayyad bisabab itu terbagi 3 lagi. Yang pertama bisababin mutaqaddimin. Mutaqaddimin itu sababnya muncul terlebih dahulu baru sholat gitu ya. Contohnya apa? Misalnya seperti sholat tahiyatul masjid. Jadi masuk ke masjid dahulu sababnya, baru kemudian sholat. Kemudian yang kedua itu bisababin muqarrin, artinya sebabnya itu berbarengan dengan sholatnya gitu. Jadi ketika sholat itu sababnya masih ada. Contohnya apa? Sholat gerhana ya, kusuf, khusuf. Kemudian sholat istisqa, ketika sababnya gerhananya itu ada, sholat gitu. Jadi berbarengan. Ketika kemaraunya itu melanda, sholatnya pun dilaksanakan. Jadi berbarengan sebab dan sholatnya. Kemudian ada yang bisababin mutaakhirin. Jadi apa yang akan dilakukan nanti itu sholatnya sekarang. Contohnya untuk memutuskan sesuatu atau untuk menentukan, maka sholat istikharah. Kemudian sababnya karena menginginkan sesuatu, maka sholatnya sekarang dengan sholat hajat. Nah itu tadi klasifikasi sholat sunnah berdasarkan keterikatan waktu atau sabab. Selanjutnya yaitu klasifikasi sholat sunnah berdasarkan pelaksanaannya. Nah, pelaksanaannya di sini maksudnya apakah itu dianjurkan berjamaah, munfarid, atau berjamaah dan munfarid juga boleh gitu. Nah, yang pertama, untuk yang dianjurkan berjamaah itu ada sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, istisqa, sholat kusuf, khusuf, kemudian sholat tarawih. Selanjutnya yang dianjurkan munfarid atau sendiri itu ada sholat rawatib yang mengikuti sholat fardu ya. Kemudian istikharah, tahiyatul masjid, sholat hajat. Nah ini contoh-contohnya saja, sebenarnya masih ada di luar yang ini. Kemudian yang berjamaah atau munfarid, nah di sini ada sholat witir. Nah kalau kita kebiasaan kan sholat witir itu berjamaah sekaligus setelah sholat tarawih ya. Nah tetapi ada sebuah hadits menyebutkan bahwa sesungguhnya apabila tidak bisa mengerjakan sholat witir di akhir atau diakhirkan di malam hari, maka dilaksanakanlah setelah sholat isya atau setelah tarawih tadi gitu ya. Kemudian duha, tahajud, dan tasbih. Nah, itu saja untuk materi tentang sholat sunnah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.